Oke teman-teman, kita bakal mereview orderan kita hari ini dan hari kemarin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-teman di channel Pemburu Orderan. Hari ini tepat di hari Jumat, Kota Padang kembali hujan. Tapi alhamdulillah tadi pagi kita udah sempat narik sampai jam berapa tadi tuh. Oke, langsung saja kita cek ke aplikasi. Oke teman-teman, kita bakal mereview orderan kita hari ini dan hari kemarin. Karena sejak awal bulan Maret itu kita cuacanya di Kota Padang itu sering hujan. Jadi jam online kita jadi terbatas. Untuk mendapatkan orderan, jam kerja kita jadi terbatas, jam online kita jadi terbatas, otomatis pendapatan kita juga berkurang. Jadi tadi pagi saya alhamdulillah udah sempat narik, udah sempat on bid. Tadi pagi itu belum hujan ya kan, tapi sekarang hujan. Kayak kemarin itu jam setengah 3 udah hujan juga, jadi stop. Saya nggak lanjut narik. Dan Kota Padang pun sampai banjir kemarin teman-teman. Berapa orderan kah yang kita dapatkan hari ini? Alhamdulillah kita dapat 13 orderan. Kita review orderan kita di hari ini. Apakah terjadi delay-delay panjang kah? Ataukah orderannya estafet kah? Atau gimana? Apakah akun kita masih dalam keadaan baik-baik saja kah gitu? Jadi tadi pagi kita keluarnya seperti biasa ya teman-teman ya. Agak lebih awal gitu, jam 5. Hari ini kita dapat 13 orderan. Dengan orderan batal itu 2 orderan. Terakhir kita orderannya di jam setengah 10. Itu hujan udah turun, udah sangat deras hujannya, dan akhirnya kita putuskan untuk pulang. Karena memang kita kalau memang hujan udah turun kita nggak lanjut narik karena sangat berisiko teman-teman. Berisiko akun kita jadi hancur karena banyak pembatalan gitu kan. Karena kebanyakan mereka yang order tuh nggak sadar, kadang-kadang mereka ngorder itu kondisi masih di dalam rumah dan nggak tahu kalau di luar sana hujan. Pas dibuka pintu mau keluar ternyata hujan dan orderannya langsung dibatalkan. Oke, kita cek dari orderan pertama. Orderan pertama itu kita dapat di jam 5.15 sampai selesainya di jam 5.49. Lama juga, padahal jaraknya cuma 4 kilo kurang. Ini dikarenakan si penumpangnya keluarnya agak lama. Terus di orderan kedua masuk lagi jam 5.49. Gak ada jarak sedikit pun, langsung masuk. Itu makanya saya sarankan teman-teman untuk keluar lebih pagi. Bagi akunnya yang anyep, bagi akunnya yang masih gagu, yang susah dapat orderan, kenapa saya suruh keluar pagi? Karena di pagi hari itu driver belum banyak keluar teman-teman. Jadi seandainya teman-teman keluar lebih pagi, jika ada orderan akun teman-teman masih di fase anyep, teman-teman akan diberikan orderan tersebut gitu. Jadi sistem tidak punya pilihan memberikan orderan ke selain ke teman-teman. Jika driver lain udah pada keluar dan akun mereka lebih kuat dari akun teman-teman, otomatis teman-teman bukan jadi pilihan pertama untuk orderan itu diberikan. Orderan itu akan diberikan kepada orang yang akunnya lebih kuat daripada teman-teman. Makanya saya sarankan kalau memang akunnya lagi susah dapat orderan, keluarlah pagi, keluar lebih awal. Itu salah satu peluang untuk bagi akun-akunannya untuk mendapatkan orderan teman-teman. Oke, di jam 6.08 orderannya kedua saya selesaikan. Terus masuk lagi nih, gak ada jarak juga, jam 6.08 masuk lagi orderan ketiga. Tapi sangat disayangkan teman-teman, itu orderannya dibatalkan oleh pelanggan. Gak ngerti juga apakah dia terlalu buru-buru, ya begitulah. Kalau kondisi pagi memang kebanyakan mereka ini buru-buru ya. Kadang-kadang kita mau chat. Sebenarnya gini sih, harusnya si pemesan ini bersyukur udah dapat driver ya kan. Karena di pagi hari itu driver belum banyak keluar juga, otomatis ya udah dapat driver ya harusnya bersyukur gitu, nunggu drivernya datang. Karena kebanyakan orang ada juga udah pesan Gojek tapi sistem masih mencarikan driver, nggak dapat driver. Ini udah dapat driver tapi malah dibatalin gitu kan. Nah itu kalau menurut saya itu nggak bersyukur gitu. Oke, lanjut orderan keempat, jam 6.11 masuk lagi, jarak 1 menit.
Penyelesaiannya di 623, itu jaraknya 3 kilo. Butuh durasi penyelesaian 12 menit. Alhamdulillah di jam 6.23 masuk lagi orderan berikutnya, orderan keempat. Selesai di jam 6.50. Terus masuk lagi di jam 6.50 orderan kelima. Selesai di jam 7:01. Ini enggak ada jarak sama sekali, berarti saya pas menyelesaikan orderan itu orderannya langsung masuk, teman-teman. Terus di jam 7:01 masuk lagi orderan berikutnya. Enggak ada jarak sama sekali. Sesudah saya geser itu langsung masuk. Alhamdulillah akun saya masih baik-baik meskipun cuaca di Kota Padang sering hujan dan jam online saya sekarang udah berapa hari ini menurun gitu ya. Kadang-kadang online cuma 6 jam, 5 jam udah hujan. Tapi kalau hujannya berhenti saya lanjut. Tapi kebanyakan sih berapa hari ini hujannya nggak berhenti-berhenti sampai malam, sampai Kota Padang banjir gitu. Terus di jam 7:01 masuk lagi orderan berikutnya, selesai jam 7:29. Terus di jam 7:30 masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 7:52. Terus ini agak delay 2 menit. 2 menit alhamdulillah ya, nggak sampai setengah jam. Masuk lagi orderan berikutnya jam 7:54, selesai jam 8:07. Terus selang 1 menit berikutnya masuk lagi orderan berikutnya jam 8:08, selesai jam 8:39, jarak 2 kilo. Terus di jam 8:40 masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 8:54, selang 1 menit aja orderan berikutnya masuk. Terus di jam 8:54 masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 9:06. Itu jaraknya 4 kilo lebih, tapi penyelesaiannya cuman 12 menit. Ini abangnya minta buru-buru, otomatis saya juga melintir gas lebih cepat gitu. Jadi saya pun dalam menyelesaikan orderan tergantung situasi dan kondisi, teman-teman. Kalau saya di penumpangnya request, "Bang, bisa bantu cepat, Bang. Lagi buru-buru." Oke, kita gas itu. Tapi jika yang saya bawa itu ibu-ibu, apalagi kondisinya lagi hamil dan dia nggak nge-request, otomatis saya bawa motornya santai. Kalau lagi hamil, otomatis saya bawa motornya lebih hati-hati gitu, teman-teman. Dan di jam berikutnya ada lagi pembatalan, teman-teman. Selesai jam 9:06, terus saya selesaikan orderannya, masuk lagi orderan berikutnya, tapi dibatalkan. Tapi nggak ngerti juga ini, teman-teman ya. Ini pembatalan yang nggak ada jarak sama sekali. Apakah karena pembatalan oleh sistem ya, ataukah memang betul-betul dibatalkan oleh pelanggan? Nggak tahu lah. Tapi alhamdulillah itu diganti, teman-teman. Diganti di jam 9:07, selang 1 menit kemudian itu masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 9:14, jarak cuman 1 kilo kurang. Penyelesaiannya 7 menit. Dan alhamdulillah di jam 9:15, selang 1 menit kemudian masuk lagi orderan berikutnya, teman-teman. Jadi jaraknya cuma 1 menit dan alhamdulillah selesai di jam 9:29. Butuh waktu 14 menit. Jadi dari jam online saya dari jam 5 sampai jam setengah 10, otomatis butuh waktu berapa jam itu? 4,5 jam. Saya dapat 13 orderan dengan pendapatan 122.800. Kita cek ke tanggal 7 di hari Kamis. Tanggal 7 di hari Kamis, teman-teman, itu saya selesai di jam 2:30. Itu dikarenakan hujan sudah turun juga dan sangat deras sekali sehingga Kota Padang banyak yang banjir, seperti teman-teman lihat di berita ya. Kota Padang banjir. Alhamdulillah di tanggal 7 itu saya dapat 28 orderan dengan 1 orderan batal dengan pendapatan 282.800. Jam berapakah saya start? Saya start on beat itu masih di jam 5, teman-teman. Di jam 5 itu pertama karena saya ngidupin itu jam 5 kurang 10 gitu kan. Saya ngerasa itu masih ada tarif lonjakan GoFood
Karena tarif lonjakan GoFood itu dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Karena saya lihat masih ada tarif lonjakan GoFood, saya hidupin GoRed sama GoFood. Saya pikir mana tahu ada masuk GoFood ya kan. Ternyata betul masuk GoFood. Tapi sayangnya masuknya sesudah jam 5. Dalam artian kata otomatis saya nggak dapat lonjakan teman-teman. Tapi kalau masuknya sebelum jam 5 otomatis saya akan dapat lonjakan tarif gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi setelah saya dapat orderan GoFood, karena berhubung tarif lonjakan yang nggak ada lagi, GoFoodnya saya matiin, saya fokus main di GoRed. Begitu juga pola yang saya pakai teman-teman. Jika seandainya saya lagi terapi akun saya lagi anyep, seperti itu yang saya terapkan. Jika saya keluar di jam 4 subuh, di jam 4 subuh itu saya hidupin GoFood, GoSend sama GoRed. Tapi setelah lewat dari jam 5 itu GoFood sama GoSendnya saya matiin, saya fokus main GoRed sampai jam 8 pagi. Setelah jam 8 pagi saya mix lagi sama GoFood sama GoSend. Karena udah masuk jam orang-orang mulai sarapan gitu kan. Nah, dan sudah masuk juga jam-jam delay untuk GoRed. Karena udah masuk jam delay itu orderan GoRed itu bakal susah buat masuk ke akun-akun yang lagi anyep, lagi susah dapat orderan lah. Karena ya orderan udah sedikit, yang sedikit itu bakal diprioritaskan ke akun-akun yang levelnya sangat gacor teman-teman. Begitulah pola sistem di Gojek. Jadi orderan itu bukan yang nggak ada. Jangan pernah teman-teman berpikiran orderan ini nggak ada ya kan. Bukan nggak ada, orderan itu ada. Karena masyarakat beraktivitas tuh rata-rata udah pakai transportasi online. Tapi karena di jam delay, di jam santai, orderan itu sedikit. Yang sedikit itu diberikan kepada mereka yang akun lebih gacor teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Orderan pertama masuk GoFood jam 5:02, selesai jam 5:30, butuh durasi 28 menit untuk satu orderan GoFood dengan pengantaran 6 kilo lebih dengan tarif 14.800. Selesai di jam 5:30, di jam 5:34 masuk lagi orderan GoRide teman-teman. Selesai di jam 5:44. Itu jarak pengantaran 4 kilo kurang, kosnya 8.000. Untuk Kota Padang itu tarif minimumnya 8.000 yang bersih yang diterima oleh driver ya teman-teman ya. Terus selesai di jam 5:44 masuk lagi di jam 5:50. Selisih 6 menit dari penyelesaian orderan ke orderan berikutnya, masuk lagi orderan ketiga. Selesai di jam 5:57. Jarak pengantaran 3 kilo lebih dengan tarif juga 8.000, penyelesaian durasinya 7 menit. Terus di jam 6:10 masuk lagi orderan berikutnya GoRide, karena yang layanan yang saya hidupkan itu GoRide. Dengan jarak pengantaran itu 7 kilo, tarif 14.400, selesai di jam 6:27. Terus orderan berikutnya masuk lagi jam 6:31 teman-teman. Jam 6:31 masuk, selesai di jam 6:44, itu jarak pengantaran 3 kilo lebih. Dan alhamdulillah masuk lagi orderan berikutnya di jam 6:44. Ini pas saya geser langsung masuk, selesai di jam 7. Terus orderan berikutnya masuk lagi nih, jarak 3 menit di jam 7:03, selesai di jam 7:17, masih ongkir 8.000, jarak 1 kilo lebih. Dan orderan berikutnya masuk di jam 7:20, orderan GoRed Comfort. Selesai di jam 7:30, jarak pengantaran 2,6 kilo. Terus di orderan berikutnya jarak 6 menit, masuk lagi orderan berikutnya GoRed biasa jam 7:36, selesai di jam 7:45. Alhamdulillah masuk lagi jarak 3 menit, orderan berikutnya masuk di jam 7:48, selesai jam 7:55. Terus orderan berikutnya masuk lagi nih di jam 8:04, selesai di jam 8:17. Dan orderan berikutnya GoRed Comfort masuk lagi di jam 8:20, selang 3 menit dari penyelesaian orderan sebelumnya, masuk lagi di jam 8:20, selesai di jam 8:33. Ini cukup lama nih, dari jam 8:33 penyelesaian orderan, masuk lagi di jam 8:56. Ini kalau nggak salah saya makan dulu nih sarapan. Jadi saya sudah jam 8:33 saya sarapan nasi goreng. Sesudah itu
15 menit mungkin saya makan, habis itu saya hidupin aplikasi lagi, masuk nih jam 8.56. Orderan berikutnya selesai di jam 9:11. Di jam 9:14 masuk lagi orderan berikutnya Goret Comfort jarak 5 kilo lebih dengan tarif 12.400, selesai di jam 9:28. Terus di jam 9:35 itu masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 9:45. Dan di jam 9:48 selang 3 menit sesudah saya selesaikan itu masuk lagi, tapi sayangnya dibatalin. Tidak ada rentang waktu, apakah dibatalkan oleh sistem, apakah dibatalkan oleh pelanggan, tidak tahulah. Tapi kebiasaan saya teman-teman, jika saya menemukan atau mendapatkan orderan yang dibatalkan, saya selalu membuat laporan di menu bantuan kalau orderan ini dibatalkan oleh penumpang dengan alasan orderan baru masuk tiba-tiba dibatalkan oleh penumpang. Saya selalu membiasakan rutinitas seperti itu teman-teman. Kalau menurut pemahaman kepercayaan saya itu untuk ya melaporkan ke pihak Gojek gitu. Itu menurut pemahaman saya, supaya orderan ini memang ditindaklanjuti oleh Gojek, supaya pembatalan ini tidak berpengaruh ke akun saya, apalagi dalam kondisi akun saya memang lagi anyep gitu. Tapi kalau akun lagi gacor itu nggak ada pengaruh sama sekali ya kan untuk pembatalan. Jika 1, 2, 3, 4, 5 pembatalan nggak ngaruh sama sekali jika akun teman-teman berada di level yang gacor parah gitu. Dan di jam 9:57 alhamdulillah diganti, masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 10:07. Butuh waktu 10 menit dengan jarak pengantaran 2 kilo lebih, ongkir 8.000 masih ya. Terus alhamdulillah masuk lagi jam 10:11. Selesai di jam 10:25, jarak 1 kilo lebih dengan ongkir 8.000. Dan di jam berikutnya 10:31 masuk lagi Goret Comfort jarak 6 kilo lebih dengan tarif 13.200, jam penyelesaiannya 10.50. Terus di jam berikutnya 11:03 masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 11:11, butuh durasi 8 menit, jaraknya cuma 1 kilo. Alhamdulillah masuk lagi orderan berikutnya jam 11:19 dengan jarak pengantaran 4 kilo lebih, selesai di jam 11:34, ongkirnya 8.800. Dan di jam berikutnya masuk lagi selang 1 menit orderan Goret dengan jarak pengantaran 1 kilo lebih, selesai di jam 11:40, cuman butuh waktu durasi penyelesaian 6 menit. Terus masuk lagi orderan berikutnya di jam 12:26. Ini makan siang saya nih. Terus di jam 12:26 masuk sesudah saya makan, sesudah saya sholat, masuk lagi orderan berikutnya jam 12:26, selesai di jam 12:53. Jarak 4 kilo lebih. Terus di jam berikutnya masuk lagi orderan di jam 13:13, selesai di jam 13:25 dengan jarak pengantaran 2 kilo lebih teman-teman, ongkir masih 8.000. Terus masuk lagi orderan berikutnya selang 2 menit kemudian di jam 11:27 masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 11:39, jarak pengantaran 3 kilo, ongkir masih 8.000. Terus di jam 13:44 masuk lagi orderan berikutnya, selesai di jam 13:51, waktu penyelesaian 7 menit, jarak 1 kilo lebih. Terus masuk lagi orderan berikutnya selang 2 menit sesudah penyelesaian orderan sebelumnya, jam 13:53 masuk lagi orderan Goret dengan jarak pengantaran 4 kilo lebih, selesai di jam 2:04. Terus masuk lagi orderan berikutnya selang 1 menit kemudian jam 14:05, selesai di jam 14:17, jarak 4 kilo lebih dengan ongkir 10.000. Terus di orderan terakhir sebelum hujan turun masuk lagi jam 14:19,
selesai di jam 14:24. Ini posisi dalam pengantaran penumpang itu hujan turun. Saya teduh dulu pakai mantel, penumpang juga pakai mantel. Nyampe di lokasi pengantaran, aplikasinya saya matiin dan saya pulang. Oke teman-teman, maksudnya begini teman-teman. Untuk mendapatkan akun supaya bisa orderannya estafet itu ibaratnya kan ada tuh yang teman-teman yang komen di komentar ya kan. Saya udah on bid jam segini gitu, tapi masih anyep juga. Maksud saya on bid kita itu usahakan berkualitas. Ada yang cuman ngidupin aplikasi tapi dia tidak berusaha dalam jam online-nya itu untuk mendapatkan orderan teman-teman. Ada yang cuma main di situ-situ aja gitu. Kita kasih contoh ya, misalnya ada driver A dan driver B, dia sama hidupin aplikasi ini dari pagi sampai malam misalnya kan. Tapi si A ini lebih gacor, si B ini lebih nggak gacor gitu. Kenapa si A ini lebih gacor? Kan itu yang jadi pertanyaan ya kan. Berarti si A ini kalau ditelusuri, berarti dia menyadari akunnya, situasinya, kondisinya seperti apa gitu. Jika dia anyep, jangan main di lingkaran orang yang para akun gacor gitu. Kalau saya pribadi teman-teman, kalau akun saya memang berada di fase anyep, saya tidak akan mau main lama-lama di sekitaran orang-orang gacor gitu. Karena saya pasti akan kalah saing. Akun saya pasti nggak akan bunyi-bunyi di situ gitu. Orang pada bunyi, saya nggak bunyi-bunyi gitu. Jika di sekitaran situ saya udah 5 kali atau 6 kali dikangkangin sama orang gitu, nggak dikasih orderan sama sistem Gojek, karena pemberian orderan diberikan kepada akun-akun yang lebih kuat jangkauannya, lebih kuat tarikannya ya kan. Berarti akun saya kalah nih tarikannya gitu. Akun saya berada di fase anyep ya kan. Jadi otomatis saya jangan main di situ, main di tempat lain gitu. Menurutnya gini teman-teman, jika kita nggak bisa bersaing sama orang gacor, berarti kita jika pengen dapat peluang orderan juga, kita main di sekitaran orang-orang yang anyep gitu. Berarti sekitaran orang anyep ya wilayah-wilayah yang driver gacornya sedikit, kan kita pada tahu juga kan. Orang-orang gacor ini biasanya suka main di mana gitu. Kalau saya pribadi, saya ada area yang khusus buat menterapi akun teman-teman. Jadi saya kalau sudah anyep, saya pasti lari ke situ terus gitu. Mau dapat orderan di sini, antar ke sana, pasti balik lagi ke sini saya gitu. Dapat orderan di sini, antar ke sana, antar ke situ, ya pasti saya balik lagi ke sini. Nanti di jam-jam sibuk, baru saya tarik lagi misalnya ke sekolah, anak-anak pulang sekolah misalnya kan. Nah, saya coba adu akun juga di situ gitu, madu peruntungan, karena di jam-jam pulang sekolah kan orderan banyak gitu. Jika di situ ada 10 orderan, juga di situ ada driver gacornya cuma 5 di atas akun saya gitu, berarti saya berpeluang di orderan ke-6 untuk mendapatkan orderan lagi teman-teman. Tapi di situ jika orderannya 5 dan driver di atas akun saya itu ada 5 juga, maka saya nggak berpeluang mendapatkan orderan gitu. Makanya jam delay jika posisinya lagi di akunannya bakal lama gitu, 2 jam 3 jam baru dapat orderan. Bukan orderan yang nggak ada, orderan itu ada, tapi orderan tersebut diberikan ke akun-akun yang lebih kuat, akun-akun yang gacor, sangat gacor parah lah gitu. Karena mereka dulu yang diprioritaskan untuk mendapatkan orderan ini. Makanya teman-teman, sebelum ngojek, sebelum narik, sebelum bekerja jadi driver Gojek, pahami cara pemberian orderan ini gimana sih di Gojek gitu, biar teman-teman nggak bingung, nggak mengira-ngira gitu, kok nggak dapat orderan gitu kan. Kalau di Gojek ini teman-teman, kalau tipe driver saya tengok ada yang menunggu orderan, ada yang menjemput orderan. Kalau saya sesuai dengan nama channel saya, pemburu orderan, makanya saya pakai pola itu tuh menjemput orderan gitu teman-teman. Jadi ibaratnya kalau seandainya akun saya gak gacor, berarti akun saya nggak kuat jangkauannya gitu. Jika akun saya tetap bertahan main di sekitar orang gacor, itu bakal dapat orderan 5 jam, 3 jam, 7 jam,
4 jam sesudah itu baru dapat orderan. Jika mereka dapat orderan, yang akun-akun gacor ini lagi pada ada orderan, baru saya yang dapat gitu. Kalau seandainya orderan tinggi nggak apa-apa, maka saya kasih tahu perbandingan. Jika orderan 10, driver gacor 5, berarti akun yang Anyep berpeluang dapat orderan di yang ke-6 jika akun gacor belum menyelesaikan orderan. Tapi jika akun gacor sudah ada yang menyelesaikan orderan, berarti mereka lagi dapat orderan yang ke-6. Dan orderan ke-7 baru kita yang dapat. Begitu teman-teman ya. Tapi semoga teman-teman yang mendengar video ini semoga paham gitu cara pemberian orderan di Gojek. Dan kalau di Gojek, usaha keras berkualitas itu sangat dihargai teman-teman. Tapi usaha keras saja, usaha keras maksud dalam artian teman-teman on beat-nya jamnya sama, jam selesainya juga sama sampai malam, tapi nggak berkualitas dari orderan yang teman-teman jalankan, tidak berkualitas, itu hasilnya nggak maksimal teman-teman. Tapi jika berkualitas, orderan yang teman-teman jalankan, tiap orderan itu berkualitas, teman-teman menjalani orderan dengan baik dan benar, tidak dapat komplainan dari penumpang gitu kan. Jadi sistem membaca pekerjaan teman itu bagus gitu. Pekerjaan teman-teman itu layak untuk direkomendasikan ke penumpang. Jika penumpang itu memesan layanan Gojek, otomatis sistem akan mencarikan driver-driver yang bakal direkomendasikan ke penumpang. Dan driver yang direkomendasikan oleh sistem itu ya bukan sembarang driver, berarti driver yang paling atas ratingnya, paling bagus kinerjanya, yang paling sedikit komplainannya, paling bagus bintangnya, ratingnya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang jam online-nya saja yang diandalkan, saya sudah online kok bang dari pagi sampai malam ya. Tanyakan lagi, evaluasi lagi cara online teman-teman. Teman-teman main di sekitaran mana? Apakah teman-teman main di sekitaran situ-situ aja, padahal di situ-situ tuh ada banyak akun gacornya ya kan? Ya wajar teman-teman nggak dapat orderan gitu. Gimana cara teman-teman buat meningkatkan orderan? Teman-teman sendiri tidak mencari peluang untuk teman-teman buat mendapatkan orderan dengan kondisi akun teman-teman itu lagi Anyep. Beda halnya kalau akun teman-teman itu lagi gacor. Teman-teman nggak perlu mencari orderan yang bakal mencari teman-teman gitu buat ditawarkan ke penumpang. Jadi orderan itu bakal tersedia terus buat teman-teman. Tapi berusahalah buat teman-teman keluar dari fase Anyep agar masuk ke fase gacor, agar teman-teman juga bisa mendapatkan orderan itu dengan gampang, tidak perlu susah payah lagi, nggak perlu putar-putar melipir kemana-mana lagi. Jadi ya begitulah. Jadikan itu sebagai motivasi buat teman-teman bisa buat gacor teman-teman. Tetap semangat, tetap jangan menyerah. Jika orang bisa gacor, kita juga bisa gacor. Jika ada orang yang Anyep, berarti kita juga bisa berpeluang Anyep. Kenapa kok bisa Anyep? Cari tahu. Ya evaluasi setiap pekerjaan teman-teman. Apa yang kita kerjakan selalu evaluasi agar kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu dulu teman-teman. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Dan terima kasih juga yang sudah bantu subscribe channel saya, like, dan jika ada yang teman-teman mau tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga akun teman-teman cepat masuk ke fase gacor dan gacornya stabil, dan sebentar lagi kita mau masuk bulan puasa. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selamat menyambut bulan Ramadan, jauh bentar lagi masuk, tinggal satu minggu lagi ya, 1 minggu lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tetap semangat, tetap berjuang. Kita tidak punya THR, carilah THR sebanyak-banyaknya. Semoga cuaca juga cerah agar jam online kita bisa panjang dan kita bisa berpeluang memaksimalkan pendapatan orderan. Oke, itu dulu dari saya, channel pemburu orderan Doni dari Kota Padang. Salam satu aspal.